Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syukur nikmat. Syukur nikmat yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, atau tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sangat besar sekali. Manusia tidak bisa menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Itulah kewajiban kita sebagai umat manusia. Kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melalui hati, melalui lisan, melalui perbuatan. Melalui hati kita meyakini bahwa semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan penuh keyakinan, kita percaya, menambah keimanan kita. Yang kedua, dengan lisan kita harus selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan perbuatan kita melakukan perbuatan dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, kita selalu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita harus selalu berzikir di mana saja dan kapan saja berada. Untuk yang kedua, yaitu kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang merusak hati, seperti ujub, takabur, riya, iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menambah keimanan, ketakwaan dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Jadi kita punya kewajiban kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu lain sebagainya. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang kelima, kita sebagai umat manusia harus melalui bersyukur dengan cara tersenyum. Itu termasuk senyum adalah ibadah. Senyum adalah sedekah. Yang keenam, kita harus bisa melihat ke bawah, jangan hanya melihat ke atas. Jadi kesimpulannya, kalau kita bisa melihat ke bawah, kita akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita telah menerima nikmat berupa harta, benda, dan lain sebagainya. Sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berbagi kepada sesama umat manusia. Kita adalah makhluk yang sosial, kita saling membutuhkan, kita saling berbagi. Jadi dengan harta kita bisa bersedekah, bersedekah pada orang yang membutuhkan. Kita bisa berinfak ke masjid, membantu dalam pembangunan masjid, membantu dalam pembangunan rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Itu tanda rasa bersyukur kita kepada Allah karena nikmat harta yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, cara bersyukur yaitu dengan kita merawat nikmat Allah dengan cara merawat, contohnya yaitu nikmat sehat. Kita telah diberikan nikmat sehat yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa bekerja dengan tenang dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat manusia harus bisa bersyukur
Kita mensyukuri nikmat sehat dengan cara apa? Kita menjaga kesehatan kita. Kita bisa rajin berolahraga supaya badan kita tetap sehat. Kita bisa menjaga lingkungan supaya agar terjaga kesehatan kita. Terus juga kita harus bisa menjaga nikmat waktu luang, kesempatan. Allah telah memberikan kita waktu luang, kesempatan. Nah, kita harus bisa menjaga nikmat dua itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan ada dua nikmat yang manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi dengan nikmat sehat kita bisa meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, perbuatan-perbuatan kita. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita beramal soleh. Dengan waktu luang kita juga bisa menggunakan dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau kita menggunakan waktu luang kita dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah akan menambah nikmat kita. Tapi kalau kita menggunakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah azab Allah akan sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentang syukur nikmat, supaya kita bisa tetap menjaga, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita berdoa dalam surat An-Naml ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Semoga kita selalu berdoa seperti itu agar kita bisa menjaga, tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kita semua. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.